Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul di tempat ini. Seberapapun yang hadir pagi hari ini, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di setiap musim kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Ku cari wajah, sama-sama naikkan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Kita mau lebih sungguh lagi menyembah Tuhan pagi hari ini. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Yes, mari kita angkat suara kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Yesus. Kau sumber perlindungan kami Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yes, terima kasih. Yes, Tuhan. Haleluya. Yes, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Kau perlindungan kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang katakan lebih lagi, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, yes, terima kasih Yesus. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua. Mari kita angkat tangan kita nyanyi kalau gini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah
kekuatan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan. Yes, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan. Untuk setiap kasih dan sayang Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau sama-sama datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang ke rumah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Kami menaikkan syukur kami Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kita. Kami mau datang kepada Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami. Biarlah Tuhan yang sucikan masing-masing dari kami Tuhan. Tuhan yang berkati dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini kami siap memuji menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Pagi hari ini kita mau semangat memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian sungguh nyata. Kita menaikkan pujian ini dengan lebih lagi. Kita menaikkan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap keindahan kasih Tuhan di kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita mau beri tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan kita pagi hari ini. Katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, sungguh nyata kasih-Mu. Kita mau puji Tuhan dan lebih semangat lagi. Sungguh nyata
kasih-Mu, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Masih semangat memuji Tuhan? Mari kita sama-sama naikkan pujian betapa hebat, betapa kuat. Kita mau nyatakan betapa hebatnya Tuhan kita pagi hari ini, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita memberikan tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan kita pagi hari ini. Katakan berkuasa di bumi di surga. Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita. Betapa hebat, betapa kuat. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Lebih lagi kita mau angkat tangan kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Tiba waktunya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini.
kita mau renungkan betapa indahnya pengorbanan Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan di kehidupan kita. Yes, Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, Tuhan begitu dekat di kehidupan kita. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Katakan sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari kita mau naikkan lagi pujian ini dengan lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kemanakah aku pergi, menjauhi rohmu yang suci. Yes, kau sahabat Tuhan. Yes, kau setia di samping kami Tuhan. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan
Haleluya. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, hingga saat ini kami boleh hadir kembali di hadapan Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati sukacita dalam beribadah. Sebab ada janji-janji Tuhan bagi orang yang bersukacita beribadah. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang mengutamakan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur sukacita orang yang percaya hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah dengan satu kerinduan kami datang kepadamu. Bukan sekedar kami hadir duduk dan tidak mengerti apa-apa. Tapi dengan penuh iman, penuh sukacita kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Dalam segala sesuatu semua bisa berubah. Tapi Engkau dan firman-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kuduskan kami, hati pikiran kami selama mendengar firman. Kami fokus kepada firman Allah. Supaya firman Tuhan menjadi roti kehidupan bagi setiap jiwa kami. Dan pulang dari tempat ini, kami yang lemah jadi kuat. Kami yang galau jadi mantap. Kami yang tidak punya pengharapan dipulihkan. Sebab Engkau adalah jawaban untuk kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk mendengar firman. Dan setiap orang yang percaya mengatakan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Tetap sukacita ya saudara. Sekarang liburan panjang, long vacation. Saudara saya lihat di televisi, waduh saudaraku begitu crowded, begitu penuh. Ya, jalan tol juga penuh. Ya, saya tidak kemana-mana saudara. Saya pikir daripada saya capek di jalan, ya justru tidak menikmati. Saya di rumah saja bisa baca Alkitab, bisa berdoa, bisa baca buku rohani dan sebagainya. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita yang hadir pagi hari ini, kita bersyukur ya buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Yeremia dan ayat yang lain dikatakan, orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan Tuhan.
Dalam Matius katakan orang yang memberi prioritas bagi Tuhan dan kerajaannya, maka semua ditambahkan. Itu janji Tuhan, saudara. Dan memang ada penafsiran lain, akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan hanya soal materi saja. Sukacita, kekuatan, hubungan kita dengan Tuhan makin dikuatkan, makin dipulihkan. Yang malas-malas jadi bangkit kembali. Yang tidak ada sukacita, kembali bersukacita dalam mengikut Tuhan. Ditambahkan kepadamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, tema firman Tuhan pada bulan ini masih sebagai hati hamba. Servant's heart, ya, hati hamba. Puji nama Tuhan. Saudara, hati hamba ini berbicara, saudara, satu hati yang mempunyai penundukan diri kepada Tuhan. Seorang hamba itu harus humble. Humble itu rendah hati. Ya, seorang hamba harus punya sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati itu berbicara apa, saudara? Siap mengikuti apa yang Sang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kalau Tuhan kita berkata kamu harus setia, kita setia. Tuhan berkata kamu harus bertekun, kita harus bertekun. Kamu harus melayani dengan sepenuh hati, kita lakukan itu. Itu hati hamba. Jadi hati hamba itu ada submission, ada penundukan diri, ada ketaatan. Haleluya. Hati hamba. Ya. Dalam Alkitab sebetulnya ada banyak contoh, saudara, tentang orang yang memiliki hati hamba. Tapi ada satu ciri karakteristik yang nyata, hamba itu selalu hamba yang benar, ya. The true servant. Tapi ada hamba juga yang tidak benar. Hamba yang benar itu selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara, maaf ya kalau di rumah tangga saudara ada pembantu saudara. Lalu saudara suruh A, dia bikin B. Saudara suruh B, dia bikin C. Saya bilang cepat PHK saja. Ya, sebab dia tidak punya penundukan diri. Dia tidak punya ketaatan. Dan hamba seperti ini tidak bisa dipercaya. Saya kemarin lihat beberapa waktu yang lalu lihat di televisi, saudara, ada seorang pembantu rumah tangga baru bekerja beberapa bulan dan sang tuan sedang pergi keluar kota, itu emas berapa kilo disikat habis oleh pembantu rumah tangga. Saudara-saudaraku, itu hamba yang tidak punya obedience, yang tidak punya ketaatan. Nah, sekarang ini kita melihat firman Tuhan. Ya, kita akan menelaah firman Tuhan. Ada beberapa poin. Hati hamba itu seperti apa? Kita akan lihat, saudara-saudara. Mari, ini khotbah saya, klik selengkapnya. Ya, saudara-saudara, kita harus mengerti tentang arti seorang hamba. Mengerti status sebagai hamba, tentu hamba Tuhan. Saudaraku, hamba Tuhan ini bukan cuma pendeta. Oh, kalau Pak Nathanael itu hamba Tuhan, saya bukan. Emang saudara hamba setan? Ya, saudaraku, hamba Tuhan ini adalah berbicara setiap orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang sudah menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12, siapa yang percaya kepada Dia diberinya hak kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi hamba Tuhan ini berbicara bukan seorang pendeta saja, semua orang percaya. Hamba Tuhan ini semua orang percaya yang sudah ditebus adalah hamba Tuhan. Maka hamba ini harus melayani kehendak Tuhan. Kalau saudara tahu saudara adalah hamba Tuhan, kita harus melakukan apa? Yang Tuhan kehendaki. Ya, bukan karpe dewe, bukan maunya sendiri. Saudara-saudara, kita lihat contoh dalam Alkitab. Ya, saudaraku, yang pertama mengerti status seorang hamba. Jadi penting sekali. Kalau kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saya ini hamba siapa? Ya, padahal Alkitab dengan jelas berkata orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah mengalami apa? Penebusan. Saudara, ada beberapa contoh. Pada waktu Maria, ya, dalam suasana Natal yang pertama, waktu Maria didatangi oleh malaikat, dan malaikat berkata, aku diutus oleh Allah yang Maha Tinggi menyampaikan satu berita bahwa engkau akan menjadi
seorang ibu dari Mesias, dari juru selamat. Engkau akan melahirkan seorang laki-laki yang bernama Yesus, dia yang maha tinggi. Pada waktu Maria mendengar ini saudara, dia masih seorang anak dara, dia kaget luar biasa. Ya, menurut hukum saat itu, saudaraku, dia bisa dilempar dengan batu sampai mati. Karena dia masih seorang anak dara. Saudaraku, berita ini mengejutkan Maria. Bahwa dia akan dipakai oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Yusuf waktu sebagai tunangannya. Saudara-saudaraku, tentu hal ini mengejutkan Maria. Membuat dia takut, membuat dia bertanya-tanya. What happened? Apa yang terjadi, saudara? Tetapi ada satu perkataan Maria. Setelah Maria bercakap-cakap dengan malaikat. Dan malaikat memberi peneguhan bahwa Allah yang maha tinggi akan memakai engkau untuk melahirkan Kristus. Ada satu ucapan dari Maria. Inilah saudaraku hati hamba. Kalau saudara masih suka tawar-tawar sama Tuhan, masih setengah percaya firman, masih kadang-kadang yes or no firman, saudaraku, ya, dipertanyakan apakah kita punya hati hamba. Ya, ketimbang kita ikut Tuhan, kita mau ikuti suara hati kita sendiri. Apakah betul kita punya hati hamba? Saudara, apa kata Maria dalam Lukas 1 ayat 38? Coba tolong ditampilkan, saudaraku. Kata Maria, ya, dalam sikon yang begitu saudara menakutkan, mengkhawatirkan, membuat dia bertanya-tanya karena dia akan melahirkan seorang bayi Kristus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Inilah arti penundukan diri. Saya inilah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Hati hamba itu saudara mau belajar menurut apa yang firman Tuhan katakan. Bukan karepe dewe kumaha aing. Ya, seperti perkataanmu itu. Bukan perkataanku, bukan kemauanku, bukan kehendakku. Bukankah tidak sedikit saudara orang yang menamakan orang percaya, ya, daripada tunduk kepada perkataan Tuhan, masih saudara dominan, lebih suka menuruti suara hatinya, egonya. Tapi ayat ini mengajar kepada kita. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, di antara adanya pertempuran di dalam hati Maria, apakah saya menuruti ego saya atau menuruti kehendak Tuhan? Ucapan Maria ini saudara menjadi pelajaran bagi kita. Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Kalau saudara yakin status saudara sebagai hamba Tuhan. Tadi saya bilang hamba Tuhan bukan hanya Pak Pendeta saja. Ya, tapi kita hamba Tuhan. Pendeta adalah satu kedudukan dalam Alkitab, ada 5 jawatan yang Tuhan berikan. Ya, tetapi pada umumnya semua orang yang ditebus oleh darah Kristus adalah hamba Tuhan. Saudaraku, bukan hamba dosa lagi, bukan hamba setan lagi. Kita adalah hamba Tuhan. Maria berkata, aku ini hamba, jadilah menurut perkataanmu. Haleluya. Saudara-saudara, saudara yang tahu sendiri dan saya sendiri yang tahu. Kalau kita menempatkan diri saya ini hamba Tuhan, perkataan mana yang kita akan saudaraku belajar untuk mengikuti? Kehendakku, aku masih punya kemauan. Atau perkataan Tuhan, the word of God, perkataan Tuhan. Saudara yang menjawab. Haleluya. Tuhan bilang, setialah. Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan bilang, layani Tuhan dengan segenap hati. Ya, bagaimana sikap kita? Saudara yang menjawab. Saudara, haleluya. Klik khotbah saya. Ya, klik khotbah saya. Kembali lagi kepada khotbah saya. Ya, jadi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Jadi batu pengujinya, tolok ukurnya, sejauh mana saya dan saudara mau belajar dengar-dengaran kepada firman. Tentu saudara yang tahu, saya tidak ada hak untuk menilai saudara dan sebaliknya. Saudara sendiri yang tahu. Haleluya. Sementara orang lupakan Tuhan,
Sementara orang lebih cinta dunia, sementara orang hura-hura dengan dunia. Dalam 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap, dunia akan lenyap. Saudaraku, mereka asik dengan dunia. Bagaimana dengan saudara? Apa saudara tetap menempatkan Kristus sebagai Tuhan? Saudara yang menjawab. Saudaraku, kalau tadi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, siapa hamba Tuhan? Ya, hamba Tuhan adalah semua orang yang sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Bukan hanya pendeta. Pendeta adalah satu posisi yang Tuhan tempatkan 5 jawatan dalam gereja Tuhan. Tapi pada umumnya orang percaya semua yang ditebus adalah hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Seorang hamba berkewajiban menyenangkan hati Tuhannya. Dalam Roma 6:18, tolong ditayangkan. Roma 6:18. Roma 6:18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Beberapa minggu yang lalu kita mengingat kembali tentang, saudaraku, pengorbanan daripada Yesus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia dijadikan substitusi pengganti. Harusnya saya dan saudara yang binasa. Tapi Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Supaya kita dibenarkan. Paulus berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Nah, inilah hamba Tuhan. Jadi bukan pendeta tok, ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu hamba setan. Dulu hamba diriku sendiri. Dulu hamba hatiku, egoku. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Siapa kebenaran? Tuhan dan firman-Nya. Akulah jalan kebenaran. Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran berbicara tentang Kristus dan firman-Nya. Saudara adalah hamba kebenaran. Ya. Kalau saudara mengerti status saudara, saya ini hambanya Tuhan. Jadi bukan hambanya manusia. Saya ini hambanya Kristus karena saya sudah dimerdekakan. Nah, saudara mengerti apa tugas seorang hamba? Membuat tuannya senang. Saudara, Tuhan Yesus mempunyai 2 julukan. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris. Yang pertama, God. Christ is God. Kristus adalah Tuhan. Allah. Allah itu harus disembah. Ya, saudara yang ngerti arti bahasa Inggris, Christ is the Lord. L-O-R-D. Lord itu Tuhan. Saudaraku, di daerah Eropa sana, Lord itu adalah julukan kaum bangsawan. Yang pertama, Christ is God. Kristus adalah Allah, Tuhan yang harus disembah. Betul. Pagi ini kita datang sini menyembah Dia, memuliakan Dia. Ya, saudara-saudaraku, and Christ is the Lord, Dia adalah Tuhan. Tuhan dan Tuhan. Tuhan itu harus disembah. Dan Tuhan itu harus dilayani. Christ is the Lord. Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu harus dilayani. Kalau saudara hambanya Tuhan, mari layani Tuhan. Jangan layani dirimu sendiri. Jangan layani kemauanmu sendiri. Kita adalah hamba kebenaran. Haleluya. Saudara, tanpa disuruh, tanpa dirayu, tanpa didorong-dorong, ya, tanpa dimarahi. Kesadaran itu muncul dari diri kita sendiri, saudara. Aku ini hamba kebenaran. Tugas orang hamba seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai perkataanmu. Apa yang Tuhan kehendaki, ajar aku. Tuh Tuhan, menuruti kehendakmu. Karena aku inilah hamba kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, yang pertama, kita harus mengerti status kita. Kita adalah hamba kebenaran, hamba Tuhan. Ya, itu yang pertama. Kalau semua orang ngerti saya ini hamba Tuhan, nggak usah didorong, nggak usah dirayu, nggak usah dibisik-bisikin. Itu kesadaran muncul sendiri. I want to make God smile. Saya ingin membuat Tuhanku tersenyum. I want to make my God happy. Saya ingin membuat Tuhanku bahagia dengan melayani dengan setia. Karena aku adalah hamba kebenaran. Aku adalah hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus mengerti status kita sebagai hamba Tuhan, ya. Jadi ingat, hamba Tuhan cuma Pak Nathanael. Saya bukan. Saudara hamba setan. Orang yang ditebus adalah hamba kebenaran. Kata firman tadi. Saudara semua adalah hamba Tuhan. Amin, saudara. 3 orang. Amin, saudara. Iya.
Ya, seorang hamba Tuhan gak usah didorong, dirayu, dimarahin. Itu bukan gayanya, saudara. Seorang hamba Tuhan itu punya kesadaran yang muncul dari hatinya sendiri. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu yang pertama, kita harus punya kesadaran. Lalu yang kedua, saudara, yang kedua. Seorang hamba Tuhan, hamba kebenaran, siap melakukan tugas orang hamba. Dengan apa? Dengan sepenuh hati. Haleluya. Ya, dengan sepenuh hati. Saudaraku, seorang hamba kebenaran, seorang hamba Tuhan. Tadi saya bilang hamba Tuhan bukan cuma pendeta. Saudaraku, pendeta adalah seorang pemimpin rohani yang Tuhan tempatkan di sebuah institusi rohani yang bernama gereja. Sebab kalau gereja nggak ada pimpinannya, semua ngawur, mau sendiri. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah seorang hamba Tuhan siap melakukan tugas seorang hamba. Siap. Tadi saya bilang gak usah disuruh, gak usah dirayu, gak usah dimarahin. Ya, saya pernah bilang sama siapa saja, saya bilang kalau kau melayani Tuhan, layanilah dengan keluar dari dasar hatimu. Kalau memang hatimu sudah tidak ada lagi melayani, engkau tidak punya status seorang hamba. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, seorang hamba itu siap melakukan tugas dengan sepenuh hati. Bukan asal-asalan. Kenapa? Kalau saudara kerja kepada seorang manusia, misalnya kepada saya tidak maha tahu. Kadang-kadang wajah bisa tersenyum, tapi hatimu penuh kepahitan, bisa. Tapi kalau kita melayani Tuhan, Dia adalah Tuhan yang maha tahu sampai hati kita. Maka dengan Tuhan gak boleh pura-pura, saudaraku. Ya, harus sama di dalam dan di luar, harus sama. Saudara, jangan wajah berseri-seri tertawa, tapi hati kita penuh empedu, kepahitan, gak boleh. Saudara, Tuhan maha tahu. Haleluya. Siap melakukan tugas seorang hamba dengan sepenuh hati. Seperti pagi hari saudara ibadah. Lakukan dengan sepenuh hati. Saya kalau kirim ayat, renungan itu tugas saya. Memberikan kekuatan. Ya, prinsip saya lebih kirim firman ketimbang sekarang banyak orang kirim gosip. Coba lihat saudaraku, baik Facebook, baik TikTok banyak hal-hal yang melemahkan iman. Ya, termasuk ajaran-ajaran yang aneh. Saudaraku, betul nggak? Nah, saya termasuk saudara, kata Rasul Paulus, biarlah perkataanmu itu memberikan kekuatan, memberikan support daripada kirim gosip. Saudaraku, ya, saya bilang kalau orang suka kirim gosip itu memang dia sampah. Ya. Garbage in, garbage out. Kalau yang masuk ke hatinya sampah, yang keluarnya sampah juga, saudara. Orang suka ngegosip, orang suka ngomongin orang, suka ngejelekin orang karena hatinya sampah. Garbage in, garbage out. Karena yang masuk ke dalam hati itu sampah, yang keluar sampah juga. Tapi kalau yang masuk ke dalam hati saudara adalah blessing, berkat, maka yang keluar apa? Blessing juga keluar. Nah, jadi kata Amsal, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari dalam hatinya itu mengalir aliran kehidupan. Ya, saudara-saudaraku, sama juga dengan seorang hamba Tuhan itu melakukan tugas dengan sepenuh hati. Ya. Kalau orang tidak lagi melakukan dengan sepenuh hati, dia sudah kehilangan status, saudara. Ya, dia sudah kehilangan status sebagai hamba Tuhan. Dia hamba dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita adalah hamba Tuhan, tadi saya bilang, hamba Tuhan bukan cuma pendeta. Semua orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu hamba. Lakukan dengan sepenuh hati. Ya, baik itulah terakhir beberapa bagian ada integritas. Ya, apa integritas? Integritas itu yang pertama, yang kau ucapkan kau lakukan. What you say, just do it. Apa yang kau katakan, lakukan. Jangan pendusta. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Nyanyinya setia, belum mati udah gak setia. Saudara gak punya integritas. Jadi apa yang kau ucapkan, kau lakukan, itu integritas. Saudara-saudaraku, lalu yang kedua apa? Integritas itu yang kedua, saudara dilihat atau tidak, engkau tetap setia, itu integritas. Ya. Jadi ulangi, integritas itu saudara, apa yang kau ucapkan, kau lakukan. Belajar saudara, kalau nyanyi setia, setia. Melayani lebih sungguh. Layani sesuai dengan bibir dan lidahmu yang kau ucapkan. Punyalah integritas, setia. Bukan lain di bibir, lain di
di hati. Lalu yang kedua, integritas itu dilihat atau tidak dilihat orang, dia lakukan dengan sungguh. Itu integritas. Bukan dilihat orang baru, wah, nggak dilihat, udah beda lagi. Itu nggak punya integritas. Nah, saudara ibadah, nggak peduli dilihat orang atau tidak. Ya, I come to the Lord, saya datang sama Tuhan. I come to the presence of God, saya datang ke hadirat Tuhan. Itu integritas. Ya, saudaraku, itu integritas. Haleluya. Saudaraku, seorang hamba Tuhan harus melakukan tugas dengan sepenuh hati. Kalau yang pertama mengerti status ya. Sudah mengerti status, nah ini tugas. Lakukan segala sesuatu with all your heart. Dengan sepenuh hatimu. Kita lihat ayatnya. Kolose 3, 23, 24. Dua ayat sebetulnya, 23, 24. Tolong tampilkan, ini bagus sekali. Ya. Kolose 3, 23, 24. 23 dulu. Kolose 3 ayat 23, ini penting ya. Kolose 3 ayat 23, ini penting. Baru nanti sampai ke sini. Nah, perhatikan, sering saya khotbahkan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ibadah saudara, pelayanan saudara, mungkin persembahan saudara, mungkin doa saudara, ya, ketekunan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kalau dilihat manusia, waduh, menggebu-gebu begitu manusia ngelihat, seperti iman kerupuk lagi kena sayur asem. Tahu, saudara kalau makan kerupuk disiram sayur asem. Atau iman Coca-Cola, begitu dibuka 10 detik, puas, lalu nggak kedengaran lagi. Ya, saudara-saudaraku, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk, wah tidur semua. Seperti untuk dan bukan untuk, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kalau saudara lakukan ayat ini, saudara, you will be strong. Saudara akan kuat. Oh, saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk si A, untuk si B. Kemanapun saudara pergi, kalau prinsip salah, saudara akan kecewa terus. Ya, saudaraku, tapi kalau kita punya prinsip, what I do is just for God. Apa yang aku lakukan hanya untuk Tuhan. Saudara akan jadi orang Tuhan yang, anak Tuhan yang strong, yang kuat. Tapi kemanapun saudara pergi, kalau prinsip salah saudara, saudara akan kena terus, kalah terus. Karena prinsipnya salah untuk manusia. Di mana ada manusia yang sempurna? Saya mau tanya. Kalau ada tunjukin saya mau belajar sama dia. Pak, di sana ada perfect person, manusia sempurna. Kasih tahu, saya mau belajar sama dia. Dengan jelas Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi gak ada yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna, saudara. Maka kita belajar kepada dia dan firman-Nya. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saudara punya prinsip ini, waduh, keren, saudara. Ya, kalau prinsip saudara masih seperti manusia, dimanapun manusia itu gak ada yang sempurna, saudaraku. Ya, saudaraku, untuk Tuhan bukan untuk manusia. Ini penting, saya lakukan ini, saya belajar. Ya, saudara-saudaraku, dunia ini memang, kata seorang penyanyi, dunia ini seperti sandiwara, panggung sandiwara. Semua bisa dibuat-buat. Orang tertawa bisa nangis, nangis bisa tertawa. Semua bisa dipoles, itulah dunia. Tapi dengan Tuhan tidak demikian. Kita harus belajar tulus, saudara. Apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya pernah khotbah, saudara. Saudara benar pun bisa diomongin orang. Betul kan? Saudara benar pun bisa diomongin orang. Apalagi kalau dianggap tidak benar. Wah, jadi saudara-saudaraku, dalam segala keadaan, mari pandanglah Tuhan. Saudaraku, pandanglah Tuhan. Saudara-saudaraku, nah ini yang pertama. Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah ini akibatnya 24. Baru 24, klik. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, ini akibatnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Dari Tuhan, bukan dari manusia. Bukan dari seseorang. Dari Tuhan kamu akan menerima bagian. Ini yang terbaik. This is the best. Ini yang terbaik. Kalau saudara harapkan sesuatu dari manusia, manusia ini, saudaraku, gudangnya keterbatasan. Manusia ini sumbernya
ketidaksempurnaan. Saya pernah ngobrol dengan seseorang di sekolah Bina Bakti, karena waktu itu saya sering nganter Bina Bakti. Ada orang cerita, orang itu memuji-muji seorang pendeta. Wah, Pak Nathanael, pendeta ini luar biasa. Saya bilang haleluya, haleluya. Oh, 3 bulan lagi ketemu lagi dengan saya. Dia jelek-jelekin pendeta itu. Dia bilang apa? Saya sudah tahu dapurnya. Saya bilang, saya sudah tahu. Istilah kalau orang mengkultuskan seseorang lebih dari Tuhan, hasilnya kekecewaan. Saudaraku. Ya, maka lakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tadinya dia puji-puji pendeta itu, saudara. Wah, 3 bulan kemudian dia cerita. Dia justru, saudaraku, ngomongin pendeta itu. Saya tahu dapurnya katanya. Saya bilang, gak aneh itu. Anda salah sih, fokusnya salah. Lakukan seperti itu, Tuhan bukan untuk manusia. Ya, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Oh, luar biasa. Ternyata orang yang melakukan sesuatu untuk Tuhan itu akan menerima upah. Kalau saya bilang upah ini, saudaraku, ini relatif, nggak bisa dihitung dengan angka saudara-saudara. Ya, kalau saya bilang upah, cepetun upah, cecengtun upah, cebantun upah, terlalu relatif. Tapi dalam terjemahan lain, kau akan menerima penghargaan dari Tuhan. Luar biasa. Kau akan menerima penghargaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang Tuhan bagimu sebagai upah. Kalau saudara lakukan untuk Tuhan, saudara, saya jamin. Dalam nama Tuhan, you will never, saudara tidak akan pernah menjadi kecewa. Ya, saudara tidak akan pernah menjadi bersedih. Karena Tuhan tentukan sesuatu sebagai upah. Nah, ini yang penting. Kristus adalah Tuhan. Christ is the Lord. Kristus itu Tuhan. Tuhan saudara siapa? Dirimu, egomu, kemauanmu. Kalau kemauanku nggak dituruti, pokoknya begini. Itu saudara masih anggap ego saudara Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, seperti Maria berkata, aku ini hambamu, jadilah seperti perkataanmu. Kita harus belajar begitu. Pokoknya ego saya begini, sejak lahir memang saya begini. Memang sejak lahir saya begini. Siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini harus mengerti. Maka kalau saudara mengerti hal ini, akan saudara lakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Saya layani dengan sepenuh hati. Saya beribadah dengan sepenuh hati. Ya, saya berbuat ini berarti dengan sepenuh hati karena Kristus adalah Tuhan. Christ is the Lord and I am His servant. Dan saya ini hambanya. Haleluya. Akan selalu happy, saudara. Akan selalu bersuka cita. Oh, puji Tuhan. Saya punya prinsip Tuhan, selama saya kuat bisa berjalan, bisa berdiri, bisa ngomong, ya ajar saya lakukan yang saya bisa. Ya, kalau persepsi orang itu macam-macam. 1000 orang punya 1000 persepsi. Yang penting kita dengan Tuhan, saudara. Kalau dengerin orang itu nggak ada habis-habisnya. Ya, maka kita akan lihat ayat berikutnya. Kita harus belajar dari Kristus. Ya, haleluya. Jadi Kristus itu Tuhan, kita ini hambanya. Nah, sekarang saudara ask yourself, tanya dirimu, jangan tanya orang lain. Ya, tanya diri saudara. Apakah yang aku kerjakan untuk Tuhan? Bukan. Saudara tanya dan engkau jawab sendiri. Gak usah tanya orang lain. Ya, orang lain punya jawaban yang macam-macam. Klik khotbah saya. Klik khotbah saya nomor 3. 1, 2 sudah ya. Nah ini. Saudaraku, kalau kita punya hati seorang hamba, kita harus belajar punya integritas. Berintegritas. Setia dalam segala keadaan. Kita sering nyanyi ya, tapi sering lupa. Segala musim. Tapi kadang-kadang kita jadi orang Kristen musim-musiman, saudara. Kayak rambutan, kayak duren. Kalau musim kuat, musim lemah, musim setia. Kenapa bu? Brurses lagi enggak setia om. Kayak duren aja. Sekali waktu Tuhan Yesus masuk kota Yeriko. Tengah hari, siang hari bolong. Tuhan Yesus itu bukan pribadi pemalas, saudara. Dia rajin.
masuk desa, keluar desa, memberitakan kerajaan Allah. Sebenarnya bukan, saudara kalau ingin meniru kerajinan, tiru Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, orang lain masih ngorok. Tuhan sudah, kata Alkitab, pagi-pagi benar dia berdoa. Orang masih ngorok, pagi-pagi benar dia, artinya apa? Memprioritaskan. Ya, saudara, prioritasnya siapa? Begitu bangun cari bubur ayam, kopi ABC, kopi tubruk, kopi tarik. Kalau saya belajar, begitu saya bangun, I reach my Bible. Saya pegang Alkitab saya dulu. Inilah roti kehidupan. Biarpun saya banyak duit, biarpun saya banyak ini, banyak itu, kalau hatiku tidak ada firman, aku jadi pribadi yang rapuh. Aku jadi pribadi yang rapuh. Biarpun saya banyak duit, banyak ini, banyak itu, kalau hati saya kosong dari firman, saya adalah pribadi yang rapuh. Ada percobaan sedikit, KO. Tapi kalau saya penuh dengan firman, saya dekat dengan firman dan firman mengisi hatiku, badai boleh datang, pencobaan bisa datang. Kata Tuhan Yesus, saudaraku, angin, badai bisa datang. Tapi kalau kau mendirikan rumahmu di atas batu karang, yang adalah Kristus, kau akan menjadi rumah rohani yang kuat. Saudara-saudaraku, hamba yang punya hati hamba itu memiliki integritas. Tadi saya bilang, apa yang saudara omongin belajar lakukan. Ya? Tiap minggu kita nyanyi. Aku mengasihi engkau. Apakah begitu keluar dari gereja masih mengasihi Tuhan? Apakah hanya sejam setengah 2 jam di gereja saja? Keluar dari sana berubah mengasihi setan. Saudara-saudaraku, mari kita jadi anak Tuhan yang berintegritas. Di gereja, di luar gereja, sini anak Tuhan, hamba Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, miliki integritas, yang kau ucapkan, kau lakukan. Belajar ya, nobody's perfect, gak ada yang sempurna. Yes, gak ada yang sempurna. Ya, learning by doing, belajar dan terus melakukan, jangan bosan-bosan. Gak ada yang sempurna. Hari ini saudara nyanyi setialah, ayo belajar setia. Ya, saudara hari ini menyanyi tentang ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Artinya apa? Jadi orang yang bijaksana. Mari kita lakukan jadi Tuhan yang bijaksana. Hamba Tuhan yang integritas. Ini hamba Tuhan yang setia. Hujan, panas, banyak duit, gak punya duit, dipuji, dicaci, ada masalah, gak ada masalah, tetap punya integritas. Ya? Jangan kalau lagi diberkati, wah, God is good all the time, haleluya, praise the Lord. Kita ada masalah sedikit, hidungnya aja gak kelihatan, saudara. Jangan, saudara. Lihat, Tuhan Yesus memuji hamba-hambanya yang setia di akhir zaman. Ya, kita lihat. Pertama lihat dulu Matius 24:45. Mari. Siapa hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Ini mungkin berbicara kepada mereka yang suka menyampaikan firman, memberi makanan. Hari ini, pagi ini, saya sedang memberikan makanan rohani kepada saudara. Ya, mungkin kemarin saudara memakan capcay, peyongai, saudaraku dan macam-macam. Ya, tapi hari ini di sini saya sedang memberikan apa? Makanan rohani kepada saudara. Setia atau tidak, saudara? Setia atau tidak? Dalam masa liburan seperti ini, saya lihat, saya kagum, ya masih cukup banyak. Berapa saat yang lalu teman saya, saudaraku, ya kita doakan buat dia juga, jemaatnya hanya kurang lebih 18 orang. Bilang, Pak Nathanael, lebaran ini saya tutup sebab semua jemaat saya pergi keluar. Jadi gerejanya nggak kebaktian. Hari Minggu 18-20 orang. Hari libur seperti ini panjang, dia tutup ibadahnya karena apa? Semuanya pergi. Yang ada cuma baku-baku. Tapi hari ini saya bersyukur masih cukup bagus, cukup banyak yang hadir. Ya, saudara-saudara, kesetiaan ini penting. Bukan cuma omong doang, tapi kita selakukan, berintegritas. Ya, kita belajar, saudara-saudara. Ya, siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Haleluya. Saudaraku, kesetiaan ini penting. Tuhan memuji orang yang setia. Saudara.
Dalam Amsal dikatakan, oh banyak orang menyebut diri baik hati. Kalau saya tanya sini satu-satu, baik, oh baik om, baik Pak. Tapi banyak orang menyebut diri baik, tapi orang yang setia, siapa menemukan? Sampai hari ini, detik ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Orang pintar banyak, orang kaya banyak. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Klik, tadi ini sekarang Matius 25 ayat 21 dan 23. Tuhan masih memuji lagi. Lihat, ini integritas. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia, ini penting saudara. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Sekarang orang senang dalam hal yang besar. Oh yang besar-besar. Saudara, tapi Tuhan bilang setia dengan perkara yang kecil. Biasanya orang yang setia dengan perkara yang kecil, itu adalah orang yang bisa dia diandalkan. Orang yang bisa dipercayai. Tapi kalau belum apa-apa, lihat yang besar-besar, yang wow, yang aduhei, saudara. Ya, perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Ya, saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini saya bisa melayani. Melayani Tuhan bukan tanpa masalah, bukan tanpa gangguan, saudara. Tuhan gak pernah berjanji langit akan selalu biru. Tuhan tidak berjanji bahwa semua berjalan lancar. Tapi Tuhan berjanji dalam segala keadaan Dia memberikan kemampuan dan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Ya, saya dalam pelayanan ini, saudara-saudaraku Tuhan setia. Nah, saya pernah bersaksi kan kepada saudara. Dulu waktu saya baru mulai pelayanan saudara-saudara. Ya, jadi gereja saya ini bukan gereja warisan, bukan. Ya, tapi saya mulai dari nol. Dengan istri, dengan jemaat hanya 2-3 orang. Dari gang sastra mulai kontrak, saudara. Ya, sekarang masih ada oleh kemurahan Tuhan. Dulu kalau hujan, yang kebaktian berhenti dulu. Kita ngepel dulu. Salah satunya yang kemarin meninggal, itu jemaat yang lama Ibu Hani gitu. Tahu dia, ya. Kita lagi kebaktian 3, 4, 5 orang, hujan, saudaraku itu banjir, talang-talang karena malumlah kontrak, saudara, sayana, ya. Kita jemaat berhenti dulu, kita ngepel dulu. Hujan berhenti, langsung kebaktian. Jadi, saudaraku, Alkitab mengajar kita untuk belajar perkara-perkara yang kecil. Orang kadang, yang gede-gede. Orang kalau belajar setiap perkara yang kecil, saudaraku, orang itu mempunyai pundak yang kuat. Untuk kelak nanti memikul beban-beban yang berat. Ini kata Alkitab loh, saya tidak membuat-buat. Ya, perkara yang kecil. Masuklah dalam turut kesukaan Tuhanmu. Saudara-saudara, mari. Artinya apa? Apapun yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Walaupun mungkin enggak ada mata manusia yang lihat. Ya. Tadi kembali lagi. Aku lakukan untuk Tuhan. Itu integritas. Dilihat, tidak dilihat, setia. Itu integritas. Kalau cuma dilihat saja, dipuji baru setia. Wah itu karabitan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari dalam perkara yang kecil sekalipun. Haleluya. Ya, saya kadang-kadang khotbah suka sambil bergurau. Seandainya, tapi di sini cukup banyak. Seandainya hari ini pun karena ini long vacation, liburan panjang misalnya hadir cuma 5 orang, kebaktian tetap berjalan. Saya tidak pasang pengumuman di kaca. Karena hari libur panjang, maka GPT Anugerah ditutup ibadah. Tuhan bilang emang ini warteg. Ya, saudaraku, mari kita belajar setia dengan perkara yang kecil. Haleluya. Kau akan dipercayakan perkara yang besar. Ini tergantung kembali lagi kepada kita. Perkara kecil artinya kadang-kadang tidak dilihat orang, tidak dilirik orang, no problem. Yang penting Tuhan yang menilai apa yang aku perbuat. Ada amin saudara? Nah itu yang penting. Lalu ayat 23. Matius 25, 23. Ini 21, sekarang 23. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Biasanya baik itu pasti setia. Saudara. Kalau anak Tuhan, hamba Tuhan yang baik pasti setia. Orang setia belum tentu baik. Mungkin ada udang di balik batu saudara. Ya, saudara. Tapi kalau orang Tuhan baik, tulus, menghargai anugerah Tuhan, dia pasti setia. Itu bagaikan mata uang yang tidak bisa dipisahkan bolak-balik. Saudaraku, ada nilainya. Orang Tuhan yang baik, karena mengasihi Tuhan, dia pasti setia. Tapi maaf,
Orang yang setia belum tentu baik, sekali waktu saudaraku kesetiaannya luntur bisa. Mungkin ada udang di balik bala-bala. Ya. Saya setia karena anu. Ya. Setia karena ini ada embel-embelnya. Nanti begitu yang diharapkan gak kelihatan lagi, kesetiaannya hilang. Baik dan setia. Orang yang baik di hadapan Tuhan, saya katakan, saya penuh keyakinan dia pasti setia dalam segala musim. Ya, saudaraku, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini integritas, saudara. Apa yang kita kerjakan, lakukan. Yang saudara nyanyikan, lakukan. Jangan di mimbar nyanyi, saudaraku. Nyanyi, waduh, kata-katanya puitis, penuh dengan kata-kata rohani, saudara. Wah, ya. Tapi begitu ditantang, saudaraku. Ya, haleluya, berubah jadi halelupa. Jangan, saudara. Ya, haleluya, puji nama Tuhan. Klik sebelum saya akhiri khotbah saya. Poin yang keempat. Ya, 1, 2, 3 sudah ya. Jadi saudara juga boleh kalau saya dengar khotbah seperti ini, lalu supaya jangan ingat saudara catat, silakan, gak apa-apa. Yang keempat, hamba yang selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Ya, kembali lagi, dalam segala keadaan, Tuhan itu nomor yang utama dalam hidup kita. Yang terutama dalam hidup kita. Dunia ini penuh tantangan. Saya pernah ceritakan kepada saudara, saudaraku, hidup ini tidak sepi dari tantangan. Kadang-kadang gak diminta pencobaan datang, gak diminta tantangan datang, gak diminta masalah muncul. Itulah keadaan dunia menguji iman. Saudaraku, saya pernah cerita sama saudara ya, mungkin saudara lupa. Tiba-tiba ada 5 ekor burung terbang di atas kepala saudara. Muter-muter saudara, saudara ambil sapu dikebah, balik lagi. 5 burung ini muter-muter di atas kepala saudara. Ambil batu dilempar, muter-muter saudara. Saudara gak bisa melarang karena burung itu punya sayap. Mereka punya kehendak terbang di atas kepala. Tapi saudara bisa melarang. Pada waktu burung itu bikin sarang di kepala saudara. Lebih. Kalau burung itu membuang kotoran di kepala saudara, saudara boleh usir sebab itu kepala saudara. Saudara, tantangan bisa datang, masalah bisa datang, problem bisa datang, ya, saudaraku. Tapi jangan biarkan hatimu, saudaraku, menampung hal-hal yang dari iblis, yang dari setan. Dalam nama Yesus keluar kau, dalam Yesus keluar kau, saudaraku. Sama juga. Hamba Tuhan yang setia melakukan kehendak Tuhan. Ya, masalah bisa datang, tantangan bisa datang. Haleluya. Saudara, siapa yang saudara mengikuti? Seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, aku belajar menuruti perkataanmu. Saudara, di Getsemani, pencobaan yang begitu berat, tantangan yang begitu berat bagi Kristus, ya, sang anak Allah yang harus memikul dosa manusia. Dia itu kudus, lahirnya aja dari Roh Kudus, saudara. Ya, saudaraku. Tapi pada waktu dia diberi tugas memikul dosa manusia, dosa saya, dosa saudara, disodorkan cawan kutuk dosa itu. Dia yang tidak berdosa, dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Dia jijik melihat dosa saya, melihat dosa saudara di dalam cawan, dosa semua manusia. Dia tidak berdosa, dia jijik melihat itu. Dia bilang, Bapak kalau boleh lalukan. Lalukan. Tapi dia mengerti, kalau aku menolak kematian di atas salib, manusia binasa dalam kekekalan. Ucapan Tuhan Yesus, saudara, yang patut kita renungkan. Dia bilang apa? Bapa. Tetapi dalam semuanya bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Nah, itu pendudukan diri, submission. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Memang kehendak diri ini banyak, saudara. Hati ini minta dimanjakan. Hati ini minta dininabobokan. Hati ini minta diikut turuti. Ya, siapa tadi yang mau kebaktian? Wah, daripada kebaktian masih hari libur kesatriaan minggu depannya, sekarang kebun binatang dulu. Ada enggak? Saya harap tidak ada. Jangan nanti pulang kebaktian saya lihat di televisi di kebun binatang. Nah ya jemaat Gang Sastra, nempo onta, lihat di TV, melihat gajah lagi beranak, semoga tidak ada, saudara. Ya, saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan. Ya,
Hamba yang setia selalu setia melakukan kehendak Tuhan. Galatia 1 ayat 10. Ayo kita berdiri semua saudara. Semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Galatia 1 ayat 10. Haleluya. Ya, yang bisa baca, baca. Yang nggak bisa baca, belajar baca dulu. Yang baca keluarkan suara. 1, 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Kok tambah hilang suaranya? 2, 3. Maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau aku berusaha untuk menyukakan manusia, berkenan kepada manusia, aku ini bukan hamba Kristus. Ya, saudaraku, mari kita belajar menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Pagi ini saudara datang ke sini bukan menyukakan panatannya, tentu jujur saudara. Ya, tiap orang datang dari pintu tiap minggu saudara. Tuhan tahu. Ya. Hanya saya sering ngadep sini Tuhan tahu. Tiap orang yang ada minggu masuk buka pintu itu, hatiku bilang, Tuhan berkati orang itu dan keluarganya. Ya hadir ya. Masuk pintu, Tuhan berkati dia dan keluarganya. Berkati dia dan keluarganya, termasuk pagi ini. Itu doa saya sebagai gembala. Saya belum pernah disalib loh. Kata Paulus, aku belum pernah disalib. Apalagi Kristus yang pernah mati buat saudara. Dan saudara menghargai pengorbanannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Mari miliki hati hamba. Ya. Gak usah dilihat manusia. Mungkin sekali waktu pendeta pun karena pendeta matanya 2 saudara. Dia melihat ke sana yang ini gak kelihatan. Gak apa-apa saudara. Ada sepasang mata di sorga yang tidak pernah ditutup matanya saudara. Dalam Mazmur 121 ya. Saudara-saudaraku, kalau saya tidak keliru, Tuhan gak pernah tidur. God never sleeps. Dia gak pernah tidur. Pendeta bisa lupa karena banyak yang dia pikirkan. Pendeta bisa lupa karena dia lagi ngerjain itu yang ini lupa. Itu manusiawi. Tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang saudara kerjakan. Ada amin saudara? Dia gak pernah lupa. Ayo pemain musik, nyanyikan lagu. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Hati hamba, ya, servant's heart. Kita memberi hati hamba. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara punya prinsip ini, oh, saudaraku, you will be a strong person, jadi orang yang kuat dalam segala perkara. Ayo nyanyi dengan semangat saudara-saudara. Mungkin saudara masih capek ya pulang dari mudik. Mari kita berikan suara kita bagi kemuliaan Tuhan. Tolong ditanyakan, ku tak membawa apapun juga. Supaya semua bisa nyanyi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Semua nyanyi saudara. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dari atas lagi. Semua nyanyi, jangan diam saudara. Pada saat kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya minta wanita, ku tak membawa. Ku apapun juga. Amin. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, kaum pria, ku tak membawa. Ku semua pada saat ku kembali. Jadi bersama-sama inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, amin, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Inilah yang ku punya Tuhan, haleluya. Inilah yang ku punya, amin, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, haleluya, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya Tuhan, Engkau melihat kami. Inilah yang ku punya, haleluya. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, yes, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran Tuhan, yes, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan menjamah setiap hati kami yang sudah ditaburi oleh firman. Biarlah hati hamba kami miliki dalam setiap kehidupan kami. Tuhan jamah setiap hidup kami. Kami sangat-sangat percaya pagi hari ini hadirat-Mu, hadirat Roh Kudus sudah menjamah dan sedang menjamah setiap hati kami. Sebab orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Orang yang memberikan prioritas bagi Tuhan dan kerajaannya, janji-janji Tuhan menjadi milik orang yang percaya. Tuhan yang penuh kasih, dunia penuh tantangan, dunia penuh pergumulan, dunia penuh badai-badai Tuhan. Tapi kami bersyukur bersama Tuhan kami selalu akan kuat. Bersama Tuhan kami akan selalu berkemenangan. Sebab Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mau dengar-dengaran kepada suara-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus hidupkan firman dalam setiap pendengar. Pulang dari sini, berkat Tuhan mengikuti kami, mukjizat Tuhan mengikuti kami. Itulah janji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, setiap orang yang percaya mengatakan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya mengundang para pelayan yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu melalui firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau menjadi hamba-Mu yang lebih setia lagi Tuhan, yang lebih berkenan lagi di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, dan biarlah Tuhan yang mengembalikan berlipat kali ganda melalui pekerjaan usaha kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum ku mengenalmu, kebuang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman, dipersilakan multimedia. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya undang kembali para pelayan yang bertugas. Sebelum ku mengenalmu, kebuang hidupku,
Baik saudara, kita mengakhiri ibadah kita yang pertama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagi saudara yang pagi ini datang dengan pergumulan, dengan sakit, percayalah saudara-saudaraku, Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia Yehova Jireh, Allah yang mengadakan keperluanmu. Dia Yehova Shalom, Allah sumber damai sejahtera. Mari kita datang dengan iman pagi hari ini. Percayalah saudara, kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih orang yang beriman kepadanya. Tuhan peduli dengan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, mari kita angkat tangan kanan, kita doakan juga bagi rencana pembangunan gereja kita. Walaupun masih dalam bentuk rencana, tapi kita serahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan hal-hal yang tidak ada bisa menjadi ada. Mari bersatu hati, saudara-saudara yang ingin didoakan dari sini, saudara boleh tumpahkan di dadamu. Tuhan di sorga melihat imanmu, dan iman saudara akan menggerakkan hati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Jemaat GBT Anugerah Bandung dapat mengadakan ibadah yang pertama. Sekalipun di tengah-tengah liburan panjang Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini berkat Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan di bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Oh, hal orang yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Itulah janji Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus kami doakan bagi tangan-tangan yang dipegang di atas dada. Dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kasih, anugerah, kemurahan Tuhan. Yang sakit oleh bilu Tuhan dijamah dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya beban masalah, Tuhan Engkau sumber pertolongan, Kau berikan terobosan, Kau berikan solusi dalam hidup orang yang percaya. Yang Tuhan sudah meninggalkan Tuhan, kami doakan Tuhan berbicara kepada mereka supaya mereka tidak menyesal kemudian nanti. Haleluya. Kami doakan Tuhan bagi negara kami Indonesia, memberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia penuh damai sejahtera Allah. Pemerintah kami Tuhan lindungi dengan damai Tuhan. Shalom Tuhan menyertai negara kami Indonesia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Angkat tangan kananmu, terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati pribadimu, keluargamu, keperluanmu jasmani dan rohani, imanmu, kasihmu, pelayananmu makin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan yang Esa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Yang mengasihi Tuhan mengatakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati. God bless you.